pengenalan Google Meet dulu. Pertama, sebagai host, ini ada host control yang gambar kunci gembok ini. Kalau Bapak Ibu klik gambar kunci gemboknya, di sini bisa kita atur apakah peserta atau partisipan bisa membagikan gambar atau share screen atau tidak. Kalau ini kita geser ke kanan jadi warna hijau, ini berarti peserta bisa men-share screen. Kalau ini kita tutup, berarti peserta tidak bisa melakukan share screen. Kemudian send chat message. Kalau ini warna hijau, berarti Bapak Ibu sebagai partisipan bisa send message. Atau kalau di yang lain kelihatan nggak apa-apa, nih di saya mah masih ngeblank. Kelihatan, Bu. Ini kayaknya yang sinyalnya kurang bersahabat kayaknya, Bu. Ibu di ibunnya, Bu. Oh, di orang lain posisi di kelihatan. ibunnya. Tado ini saya ngebukanya teh dari HP biar bisa saya praktek di nu laptop gitu, tapi Ini ada fitur send chat message ya Bapak Ibu. Nah, send chat message ini untuk mengatur apakah partisipan bisa kirim pesan atau tidak. Kalau ini kita nonaktifkan, ya, maka Bapak Ibu tidak bisa kirim pesan. Di sini Bapak Ibu tidak bisa kirim pesan. Ya. Itu. Kalau dinonaktifkan. Jadi kotak chatnya itu tidak akan muncul, hanya host yang bisa kirim pesan. Saya kembalikan lagi. Chat message-nya diaktifkan kembali. Maka semua orang bisa mengirim pesan. Kemudian yang kedua, fitur raise hand. Ini untuk menunjukkan kalau misalkan Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh diklik ini raise hand atau lower hand. Maka di layar akan muncul gambar tangan. Di gambar peserta akan muncul gambar tangan. Seperti di sini, oh Bu Hikmawati ya. Bu Hikmawati sudah mengklik raise hand. Kemudian sudah mengklik raise hand, maka muncul gambar tangan. Ini belum diturunkan lagi Bu Hikmah tangannya, raise hand-nya. Pak Hamdani juga sudah raise hand. Itu. Ada keterangan juga di sini sebagai host ya. Nah, kemudian untuk presentasi, mempresentasikan layar Bapak Ibu tinggal klik you are presenting. Karena kebetulan saya sudah melakukan presentasi, jadi di sini tampilannya hanya stop presenting aja. Nah, kemudian di sini nanti kita akan belajar tentang whiteboard ini ya. Di sini ada settingan, mengganti background dan sebagainya. Mengubah layout. Nah, layout ini kalau kita ubah, tampilannya bisa kita setel. Apakah mau tampil berapa orang dalam satu layar. Nah, ini layarnya apakah mau bentuknya kotak-kotak atau auto. Jadi kalau misalkan ada yang presentasi, otomatis jadi bentuk seperti yang ini, sidebar. Tapi kalau misalkan kita pilih kotak-kotak, ada yang presentasi pun, maka tampilannya tetap kotak-kotak. Ya. Kalau ini saya defaultkan auto. Nah, jumlah partisipan yang ditampilkan itu tergantung settingan yang bawah ini, Bapak Ibu. Tergantung tampilan yang bawah. Ini tampilannya 16 orang. Kalau kita geser lagi, bisa 30 dan maksimal sampai dengan 49. Ini kalau tampilan default. Jadi satu kelas 36 bisa Bapak Ibu tampilkan semuanya. 30, 42, berarti tampilannya di angka 42 kalau ada 36 orang per kelas. 37 dengan Ibu, Bapak sebagai guru. Ini settingannya kelasnya di sini. Ya. Jumlah peserta didik atau peserta yang bisa ditampilkan di layar kita atur di sini. Itu. Bisa dipahami sampai sini Bapak Ibu? Ini tidak perlu di-save, tinggal ditutup saja ya. Ya, mangga Pak Asep, dibuka saja mic-nya kalau mau ditanyakan. Itu kan pakai laptop ya sebagai hostnya. Ya. Kalau host pakai Android kayaknya agak kesulitan ya. HP
sebagai host. Memang kita ya sebagai host. Kalau di HP itu memang agak terbatas karena tidak selengkap tampilan di komputer atau di laptop. Ya, HP itu sangat terbatas sekali untuk menampilkan segala sesuatunya gitu. Itu Pak kalau di HP. Saya udah coba-coba kemarin juga di HP dengan untuk menjadi host, ternyata tidak apa, banyak yang tidak muncul Pak kalau di HP gitu. Seperti tampilan yang barusan yang di setting ini nih, layout ini untuk menampilkan jumlah ini sangat terbatas Pak gitu. Tidak bisa kita atur berapa jumlah per layarnya gitu, karena sangat terbatas. Boleh Pak Dede silakan. Terima kasih. Ini berkenaan dengan jumlah partisipan Pak, kalau di Ya. Google Meet ini bisa banyak nggak? Masalahnya ya kan ini kebetulan fasilitas dari kementerian gitu ya. Ya. Sementara ya mungkin kebanyakan sekolah ini kan nanti pembelajarannya jarang-jarang menggunakan jadwal sekolah, tapi mungkin paralel ya, misalkan yang punya siswa yang mengajar 11 kelas, berarti 11 katakanlah kali 33, 330 atau sampai 350 bisa nggak sekaligus Pak? Nah, untuk itu, untuk Google Meet memang dibatasi Pak, maksimal hanya sampai 100 partisipan untuk satu room. Itu, untuk satu room. Nah, biasanya kalau misalkan ada di angka 300, itu biasanya saya buat menjadi 3 room. Dengan saya masuk di ketiga room tersebut gitu. Maksudnya tapi akunnya bisa di ya apa, atau kalau di Google, kalau di Zoom kan mungkin bisa di yang lainnya, sisanya di live streaming kan misalkan gitu, bisa Nah, nggak? di live streaming bisa Pak, di live streaming di YouTube bisa langsung di live streaming di sini. Nah, iya. Gitu, bisa dilakukan live streaming. Jadi satu room kemudian live streaming di YouTube itu bisa dilakukan Pak. Iya. Ya, soalnya ini kan seperti kesempatan itu, pemerintah udah memberikan ini, berarti harus maksimal ya. Betul Pak, harus kita maksimalkan. Gitu. Terima kasih Pak. Karena jujur pencerahannya. Ya, sama-sama Pak Dede. Bu Hikmah ada yang mau tanyakan Bu Hikmah? Oke, belum ada lagi ya. Baik. Selanjutnya Bapak Ibu, kalau ini baru awal ya. Nah, selanjutnya kita akan fokus ke Google Jamboard. Biasanya untuk Google Jamboard, kalau ketika kita ngajar, kita kan membutuhkan whiteboard ya Bapak Ibu ya. Membutuhkan whiteboard untuk menjelaskan. Nah, di sini kita ada fasilitas whiteboard. Jadi di titik 3 ini Bapak Ibu klik, kemudian di sini ada fasilitas whiteboard. Open a jam. Pada saat Bapak Ibu mengklik ini, otomatis pada kolom chat Bapak Ibu langsung muncul link Jamboard-nya. Ya. Saya klik whiteboard. Nah, di sini muncul Yang titik 3 bukan masuknya Pak Pani. Masuknya kemana dulu itu yang barusan? Sebentar. Ini Oke. Saya ulang lagi ya. Nah, di sini ketika Bapak Ibu mengklik white Jamboard, kemudian create new Jamboard, ketika Jamboard-nya terbuka, di kolom chat itu langsung muncul linknya. Ada kan linknya di kolom chat? Di kolom chat. Ya, dibuka chatnya. Kalau di HP itu ada titik 3. Kemudian di situ ada pesan. Gitu ya. Nah, ini. Nah,
sebagai partisipan, Bapak Ibu bisa klik langsung Jamboard ini. Kalau menggunakan HP, aplikasinya harus diinstal dulu kalau di HP. Tapi kalau di laptop itu tidak perlu diinstal. Ya. Karena berbasis browser kalau di laptop atau di komputer. Tapi kalau di HP ini harus diinstal dulu. Nama aplikasinya Jamboard. Jamboard nama aplikasinya. Jamboard. Ya. JAMBOAD. JAMBOARD. Oh, board. Saya coba tulis di sini ya. Iya. Ini nih. Bisa ditulis depannya Google Jamboard. Ini tampilannya, Ibu. Tulisannya Google Jamboard. Bentuknya huruf J warna kuning. Saya coba buka. Nah ini simbol Jamboardnya kayak gini, Bu. Nah, kalau Bapak Ibu klik Jamboard tadi, link yang tadi, maka tampilannya akan munculkan layar putih seperti ini. Dan Bapak Ibu belum bisa mengisi. Ini Jamboard ini bisa dibuat interaktif, artinya siswa bisa mengisi whiteboard ataupun tidak, tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin, ya udah cukup saya aja lah yang ngejelasin di sini misalkan. Itu bisa. Tapi kalau misalkan saya ingin anak-anak juga nulis di sini, berarti ada settingan yang harus dikerjakan. Sudah beres diinstal, Bu, Bapak Ibu? Yang menggunakan HP, sudah diinstal itu ya Jamboardnya? Waduh, ini saya belum masuk, Pak. Belum masuk ya? Masuk ya, Pak. Aduh, nggak mengikuti dari awal nih. Saya coba share lagi ya di Saman buka apa Sapuan. Ya. Jamboardnya saya share ulang, silahkan dibuka, diinstal dulu aplikasi Jamboardnya. Nulisnya di apa namanya, di Play Store atau App Store, bisa ditulis yang ini, Google Jamboard. Sudah terinstall, Pak Fani. Sudah terinstall. Iya, Bu. Gimana, Bu? Punya saya kok akses ditolak, itu kenapa? Akses apa, Bu? Ya ini, Jamboardnya ini. Ya, pasti ditolak. Karena apa? Karena ini tampilannya hanya untuk menampilkan saja. Artinya hanya baru guru saja yang bisa mengisi. Oh, gitu. Ini, gitu. Hanya guru yang bisa coret-coret di sini. Nah, kalau misalkan mau setting partisipan atau siswa kita untuk ikut mengisi di Jamboard, Bapak Ibu pilih share dulu. Nah, di sini ada share. Bapak Ibu klik share. Nah, pilih yang bagian bawah. Di sini restricted only. Nah, di sini kita pilih change link. Ini kita pilih anyone with the link. Anyone with the link. Nah, di sininya kita ubah tampilannya menjadi editor. Ya. Setelah itu kita klik done. Sekarang coba Bapak Ibu yang coret-coret di sini. Sekarang Bapak Ibu sudah bisa coret-coret di sini. Bahkan Bapak Ibu bisa langsung menambahkan, ini halaman 1 kan, tampilannya sini halaman 1. Bapak Ibu bisa langsung menambah ke halaman 2. Di Jamboard tersebut Bapak Ibu bisa tambah ke halaman berikutnya. Saya coba di HP saya. Kenapa ini Pak aksesnya ditolak ya Pak? Ya, coba lagi Bu. Tuh di sini sudah muncul 2-3 orang nih. Ada Budian Rusdiana, ada yang ini berarti pakai akun pribadi, Anonymous, kemudian Iguana Anonymous, Saya Armadillo. udah ini jam ya Pak.
Kalau udah Gimana? saya udah install nih Jamboardnya, tapi pas dibuka you don't have any service. Gimana nih? Nah, berarti akun yang Ibu gunakan ketika masuk ke meeting dengan ketika Ibu membuka Jamboard itu berbeda. Gitu. Saya pakai Google-nya sama, Pak. Iya, Google-nya sama. Jadi kan Ibu ketika membuka Jamboard itu Ibu menggunakan akses di HP apa di laptop? Kalau Jamboard saya di HP atau di tabletnya. Ya. Kemudian kita meeting ini kita di laptop, Pak. Nah, jadi gini Bu, ketika kita membuka Jamboard, ya, kalau di HP atau di laptop itu Bapak Ibu harus memilih terlebih dahulu kalau di HP. Ketika klik Jamboard biasanya ada pilihan akunnya. Ketika mau membuka. Iya, Pak. Gitu. Akunnya harus sama dengan yang digunakan pada saat Ibu join meeting ini. Iya, sama-sama, Pak. Sama, Pak. Gitu. Kalau udah sama itu harusnya udah bisa, Bu. Nah, Bapak Ibu, ini tampilannya kan baru di halaman 1 ya. Supaya tidak numpuk di halaman 1. Nah, Bapak Ibu bisa klik layar di atas ini. Ada tanda panah Bapak Ibu nih. Di bagian atas itu ada tanda panah ya, yang ini. Boleh Bapak Ibu klik untuk masuk ke halaman 2. Jadi tiap orang nanti bisa memiliki halaman yang berbeda. Misalkan halaman 2 saya kasih untuk Ibu Dian. Ibu Dian. Jadi silakan Ibu Dian di halaman 2. Kemudian di halaman 3 saya kasih untuk Ibu Yanti. Di halaman 3 saya kasih untuk Pak Hamdani. Oleh orang-orang yang berbeda gitu. Pak, ini sudah 4 halaman. Siswa bisa nambah halaman berikutnya nggak? Bisa. Bapak Ibu silakan diklik aja nanti pada di Jamboardnya tombol panah yang kanan. Yang ini. Create frame. Itu otomatis akan menambah frame secara sendiri. Dan frame di saya, ketika Bapak Ibu mengklik tombol create frame ini, otomatis akan bertambah frame di saya. Walaupun saya tuh kan udah nambah jadi 5 tuh. Nggak tahu siapa yang nambah. Nah, saya udah nearby Jamboard, udah coba ini ya, tapi nggak bisa join by Jamboard. Connect to Jamboard. Iya. Connect to Jamboard, terus tampilannya apa? Masih coba lagi. Sepertinya, Bu. Tapi saya belum masuk ya, ini masih searching ya. Oh iya, masih searching. Masih nearby Jamboard, Pak. Oh iya. Ini kalau Bapak Ibu mau nambah lagi silahkan. Jadi jangan terkumpul di satu layar saja. Silakannya Bapak Ibu tambah di halaman berikutnya. Isi dengan nama Bapak Ibu gitu. Kalau Jamboardnya sudah terbuka. Nah di sini kalau misalkan Bapak Ibu mau memberikan soal ya, mau menambahkan soal, bisa diklik di sini. Open on a Jamboard. Di sini ada Open on a Jamboard. Diklik ini, ada yang mau masuk bentar. Nah ini belum ada file ternyata ya. Belum ada file yang saya tambahkan di drive-nya. Jadi Bapak Ibu tambahkan dulu filenya di drive-nya. Nah kemudian background ini bisa kita ganti tergantung keinginan kita ya. Backgroundnya mau dot, titik-titik, atau misalkan Bapak Ibu pengen garis-garis. Nah makanya akan ada muncul garis-garis supaya rapih tulisannya misalkan. Atau misalkan mau bikin diagram kartesius, bisa dibuat kotak-kotak seperti ini untuk memudahkan pengambilan titik-titiknya. Atau misalkan mau yang warnanya ini, silahkan.
Bapak punten, kalau cara Ya, mangga Ibu. kalau cara memunculkan open Jamboard-nya sebelah mana ya? Nah, maksudnya untuk yang ditampilkan di Jamboard ya Bu ya? Ini nggak ada tulisan yang ini kayak layar Bapak ada tulisan Oh, yang ini. Open Iya. on a Jamboard. Ibu pakai HP ya, Bu? pakai laptop Pak. Pakai laptop. Ini akan muncul tulisan open on a Jamboard. Ini akan muncul apabila Ibu sebagai host pemilik Jamboardnya. Oh, Untuk peserta didik tidak muncul. oh ya ya. Gitu. Yang set background di Ibu muncul nggak? Set background. Yang ini? Bentar. Ada. Ada. Clear frame ada? Ada. Ada ya. Oke. Iya. Nah, ini clear frame. Ini untuk membersihkan layar. Ini ada layar 1, ini tulisannya. Mau saya bersihkan, tinggal nggak usah. Jadi nggak usah dihapus. Ini kan ada penghapus, ada pensil. Misalkan mau menghapus ini, boleh pakai penghapus. Kalau banyak begini kan capek sedikit-sedikit ngehapusnya. Bapak Ibu tinggal klik clear frame aja di sini. Maka akan bersih kembali layarnya. Clear frame. Itu. Nah, kemudian di sini ada Bisa diulang cara nulisnya nggak, Pak Fani? nulisnya itu ya kalau misalkan menggunakan mouse itu memang agak susah ya Bu ya. Itu. Memang agak susah. Kalau menggunakan jari mungkin akan lebih mudah kalau di HP. Itu kayak Laptop saya kan touchscreen, kalau mau nulis Ibu bisa tinggal nggak? diklik yang gambar pensil ini Bu. Nah, warnanya tinggal disesuaikan aja mau warna apa. Misalkan saya pengen warna merah. Oh gitu. Ukurannya mau pensil yang ini warna merah. Udah tinggal diklik aja. Iya. Tuh. Biasa aja nulis gitu ya, kita pakai jari gitu. Biasa aja pakai jari gitu. Kalau laptopnya touchscreen gitu. Nah, halamannya Ibu misalkan ya kalau laptop touchscreen bisa atau pakai Android bisa langsung nulis. Kalau pakai pentab langsung otomatis terakses nggak ya? Kalau pentab otomatis, kalau pakai pentab otomatis, Pak. Oh iya, siap. Gitu. Nah, halamannya ini misalkan halaman 1 tadi diserahkan sama siapa dikerjakannya, halaman 2 sama siapa dikerjakannya, halaman 3 sama siapa dikerjakannya. Itu bisa kita atur gitu ya. Tinggal kita buat berapa halaman untuk berapa orang siswa. Sehingga setiap siswa kalau kita mau kasih soal yang maksimumnya nggak? Ya? Ada maksimum halamannya nggak? Sampai saya coba nggak ada unlimited berarti ya? Ya, saya belum menemukan karena saya paling banyak juga bikin 36 halaman, Bu. Gitu. Itu paling banyak bikin, nggak tahu kalau misalkan bikin 100 belum pernah dicoba soalnya. Ketika 36 itu nggak ada masalah gitu. Gitu. Nah, kalau misalkan Ibu mau ngambil soalnya dalam bentuk gambar misalkan. Iya. Bisa diklik add image. Bisa diklik add image. Tinggal pilih gambarnya ada di mana. Apakah kalau misalkan dari laptop tinggal pilih upload, browse. Kalau di Google Drive, pilih Google Drive. Kalau ada di Google Foto, tinggal pilih Google Foto. Jadi sama seperti mengunggah file biasa, Bu. Foto biasa ya. Iya. Kalau kemudian kalau file belum bisa saya coba, Bu ya. Kalau file gitu. Saya belum pernah pakai file karena biasanya saya kalau Bapak Ibu yang di MGMP Kabupaten Bandung sering lihat Pak Edi itu tinggal potong-potong soal, tempelin langsung di pen kan gitu. Nah, ini prinsipnya sama, gitu ya. Sama seperti itu prinsipnya, Bu gitu. Iya, siap. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu mau menuliskan teks, di sini ada text box, Bapak Ibu tinggal klik text box, lalu buat di sini ketik aja misalkan. Mau menulis soal cerita misalkan ya, bisa langsung diketik soal ceritanya sini gitu. Oh iya. Menggunakan text box ya. Oh iya. Itu. Nah, ini ketika sudah selesai, misalkan Jamboardnya sudah kita tutup, anak berarti kan sudah tidak bisa ngedit lagi. Itu bisa kita koreksi satu persatu, bisa kita lihat buka satu persatu. Gitu.
hasil pekerjaan anak. Misalkan di halaman 1 si A ngerjain, yang lain di halaman berikutnya itu coret-coret apa gitu, itu bisa terjadi seperti itu gitu ya. Jadi tersimpan dengan sendirinya gitu Pak Fani ya? Iya, otomatis tersimpan ini Bu. Dengan Google Drive ini otomatis tersimpan. Kita nggak perlu menyimpan file ini. Karena ini kerjaan Nanti online. ngelihatnya gimana? Cara ngelihatnya? Nah, cara melihatnya itu Bapak Ibu buka Google Drive. Ya. Ya, ini nama meetingnya kan ini. Ya. OKK GXJG CIU Januari 9 2021. Ini kita saya minimize dulu. Saya coba buka di Google Drive ya. Sebentar. Saya coba buka Google Drive-nya. Ya. Nah, ini file yang barusan. OKK GXJG CIU Jan 9 2021. Jadi ketika kalau misalnya ingin tersimpan, ketika kita meet-nya harus direkam gitu ya? Jadi, ini kalaupun tidak direkam ya, Jamboard tetap tersimpan Bu, otomatis tersimpan. Oh gitu. Ya. Kalau misalnya kalau kita mau mengulang lagi ini ya materi presentasi ini, nah itu berarti kita harus fitur rekamnya dinyalakan gitu ya? Ya, jadi kalau misalkan nggak terekam gitu. Kalau ini tidak kita rekam Bu ya, berarti pertemuan ini tidak bisa kita ulang. Tidak bisa kita buka lagi kedua. Tapi Jamboardnya bisa kita buka kedua. Ya. Kalau Jamboard bisa diakses kapan saja ketika sudah dilakukan, sudah diisi, bisa kapan saja dibuka kembali. Tapi kalau meetingnya tidak direkam, ya kita nggak bisa gitu. Oke, itu terkait dengan Jamboard ya. Ini masih bisa kita tambah terus nih. Ini udah sampai berarti 7 bisa dari seperti ketika di kelas ya, meriksa yang anak-anak kan ngerjain di papan tulis gitu ya, menggantikan ya, itu mungkin ya Pak Fani ya? Bisa Bu, bisa seperti itu Bu, bisa seperti itu. Gitu. Nah, itu kelebihan dari salah satu kelebihan Jamboard yang dilakukan secara online ya. Ada, saya mah nggak mau, sekarang ini udah selesai nih Bu ya, misalkan saya mau mengubah kembali supaya siswa tidak bisa mengganti jawaban misalkan. Bapak Ibu tinggal kembali lagi klik share ini ya. Nah, ini kita change. Kita ganti tampilan ini. Editornya diganti dengan viewer. Supaya siswa tidak bisa coret-coret lagi, tidak bisa menulis lagi. Ganti dengan viewer. Lalu klik dan. Nah, sekarang coba Ibu cek. Bisa Ibu buka? Bisa nggak coret-coret sama Ibu? Sama Bapak Ibu? Pasti nggak bisa. Karena sudah saya ganti. Itu tampilannya. Saya buka saja ini, jadi saya gantikan editor saja. Biar Bapak Ibu bisa sebentar. Ulangi lagi Pak Fani, coba saya nyoretnya bisa nggak? Saya sebagai siswa coba ulangi lagi. Ya, sok silakan Bu. Ini masih belum diganti kok. Ya, apa sih? Berarti saya klik dulu itu ya, apa namanya? Pulpen tadi ya? Klik pulpen. Nggak mau di laptop saya kok nggak mau ya? Nah itu makanya. Ya karena aksesnya sudah ditutup Bu. Sudah nggak bisa diedit lagi. Gitu. Coba kalau yang kalau saya buka lagi aksesnya, supaya bisa saya, ini saya ubah jadi editor lagi, saya klik dan, nah sekarang udah bisa diedit lagi sama Ibu. Di refresh dulu, baru diedit ya. Nah hasilnya bisa sebagai gambar.
Ya. Kalau PDF berarti nanti seluruh frame, misalkan ada 7 frame, berarti seluruh frame akan di-download. Kalau sebagai image, ini hanya satu-satu, hanya frame yang ditampilkan saja. Misalkan untuk koleksi, misalkan kita biar nggak usah buka Jamboard, ya udah kita download aja ini sebagai frame. Nah, berarti ini bisa kita simpan sebagai image satu persatu. Gitu. Tuh, muncul lagi fitur menunya, ini siapa yang mainin? Digeser-geser tuh. Gitu. Seperti itu. Kemudian kalau mikrofonnya tidak bisa menyala, itu diaktifkan sama sendiri Bu kalau Google Meet Bu. Jadi host tidak bisa mengaktifkan mic dari partisipan. Kalau melakukan mute itu bisa bisa ditutup oleh partisipan, oleh host. Baik, sampai di sini ada pertanyaan dulu Bapak Ibu terkait Google Jamboard. Boleh silakan. Mangga Pak Asep. Nanyanya lewat chat aja Teh Ian. Nah, betul Bu. Kalau misalnya tidak bisa langsung bicara, bisa lewat chat. Ya, Bu Emma, mangga silakan. Ini Pak Punten, saya belum paham tadi. Kalau misalnya kita sebagai host, kita akan membagikan link Jamboard ke anak, gimana itu cara ininya gitu, cara membagikan. Saya ulang lagi ya. Misalkan begini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu sudah gabung di sini, ya, anak sudah gabung di meeting yang ini. Nah, caranya Bapak Ibu klik titik 3 ini, ya, klik titik 3, lalu pilih whiteboard. Ya. Ketika Bapak Ibu klik ini whiteboard, Bapak ada yang masuk lagi. Nah, ada whiteboard yang lama, ada mau buat baru. Kalau mau yang lama silakan diklik yang lama nih. Ini kan berarti filenya udah ada. Kalau mau yang baru, klik start a new whiteboard. Ketika Bapak Ibu klik ini, otomatis di kolom chat akan langsung muncul. Nah, ini perhatikan. Ini yang terakhir itu adalah oke ya. Saya klik dari Budian. Dari Budian. Saya klik start new whiteboard. Langsung muncul di sini. Ini yang anak-anak klik. Link ini yang anak-anak klik. Saya akan coba nulis gitu Bapak nih, sebagai murid gitu. Nyobain. Boleh Bu. Yang dikasih sama Bapak nih, coba. Yang ini. Berhasil. Yang terakhir ini belum di-share ya. Ini baru buat host aja, buat guru aja yang bisa nulis. Ya, untuk siswa coba. ini belum. Silakan dicoba coba Bu. Deh. Soalnya tadi pengen nyoba, tadi kan belum berhasil, belum nyoba tadi. Ya. Oh, belum nyoba tadi, saya coba share dulu tuh Bu ya. Belum. Saya coba share dulu, belum di-share nih. Ini cara nge-share-nya, saya ulang lagi ya. Klik share. Cara nge-share-nya. Klik tombol share, kemudian di sini klik change. Change. Pada tulisan setting, klik change. Klik aja. Nah, kemudian di sini pilih pada tulisan kementerian. Ini kalau menggunakan akun pembelajaran, ada tulisan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pilih anyone with the link. Jadi siapapun dengan link apapun, dengan akun apapun, yang penting akun Google, itu bisa apa? Kita pilih editor. Jadi anyone on the internet with this link can edit. Nah, itu klik done. Gitu. Nah, sekarang baru silakan Bapak Ibu gabung di link yang terakhir ini. Gabung di link yang terakhir ini. Iya, saya sudah gabung nih. Kalau sudah gabung, gimana? Menulisnya, klik tombol pensil, pen. Bentar Pak. Klik apa Pak? Nih, tombol pen ini,
Diklik oleh Bapak Ibu. Kemudian silakan nulis. Bentar Pak, kalau itu join link yang tadi itu gimana caranya? Tinggal diklik aja Bu linknya Bu. Pak. Oh ini berarti saya tuh harus 2 ini Maya. Di mana? Soalnya Gimana jadi bulak-balik. Perangkat biar mudah nih. Ada bisa itunya Bu. Aduh, ngekliknya di mana nih Pak? Apanya Bu? Klik linknya di mana? Ngeklik linknya di kolom chat. Kolom chat. Bentar. Oh iya. Di kolom chat ada Bu. Cuman bolak-balik muter ya. Jadi ini muter lagi. Kami harus 2 perangkat nih. Saya pakai 1 perangkat laptop aja ini. Kalau laptop lebih leluasa geser-gesernya gitu. Iya. Bentar. Mana yang terakhir? Oh ini ya. Masih loading. Bentar, yang terakhir ini ya. Nah ini. Ini jadi kalau misalnya Bapak Ibu masuknya menggunakan bukan akun pembelajaran, di sini akan anonimus ya. Tapi kalau menggunakan akun pembelajaran yang sama, ya. Kalau mau tahu Ibu sudah masuk atau belum, ya, Ibu coba tulis di situ, Bu. Atau misalkan Ibu lihat di sini. Di tulisan share. Udah masuk belum itu? Yanti ada Bu. Ini tulisannya Yanti. Udah. Gitu. Udah ada. Nah, terus kita kalau sebagai host tahu siswa yang udah join itu gimana? Dilihat dari apa? Nah, itu Bu. Jadi Join kalau the misalkan mode-nya. kita kalau misalkan akunnya bukan akun pembelajaran ya. Kalau bukan akun pembelajaran, ini munculnya seperti ini nih. Anonymous Liger, Anonymous Dingo, Anonymous Armadillo, Manate, Alligator. Ya Bu, Pak? Oh nggak ada ya? Kira ada yang manggil. Oh nggak ada ya? Kira ada yang manggil. Oh, nggak ada ya? Lagi ke meet-nya gimana ini? Kembali ke meet-nya. Saya jadi pakai 2 perangkat. Kan saya tadi saya jadi iya. jadi susah soalnya bolak-baliknya jadi muter. Jadi susah soalnya bolak-balik. Saya mute 1 ya, Bu. Di mute 1 aja, Bu, supaya tidak bentrok suaranya. Yang HP biasanya yang sering bentrok itu. Oke. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu joinnya dengan menggunakan akun pembelajaran, maka akan muncul namanya di sini. Tapi kalau joinnya bukan akun pembelajaran, tidak akan muncul namanya. Yang muncul hanya seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan, silakan. Ya, kalau tidak, ya Pak Asep silakan. Pak Asep, bangga Pak Asep. Pak Asep, misalkan kalau pertanyaannya agak susah di pakai suara, bisa di kolom chat bertanyanya, Mbak. Oke. Pak Asep kayaknya sinyal deh. Baik, ini tentang Google Jamboard ya. Ini Google Jamboard. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan lagi tentang Google Jamboard, kita langsung masuk ke materi yang kedua. Mudah-mudahan bisa paham. Nanti Bapak Ibu bisa kesimpulan Pak Google Jamboard itu apa Pak? Oke, kesimpulannya. Google Jamboard yang ini
ketika kita akan memberikan pembelajaran ke siswa, Bapak Ibu membutuhkan tempat buat coret-coret, Bapak Ibu tidak bisa langsung di Google Meet ya. Bisa langsung di Google Meet untuk coret-coretnya. Yaitu dengan menggunakan aplikasi Jamboard ini. jamboard.google.com. Dan itu pun Bapak Ibu tidak usah capek-capek membuat link lagi, karena itu akan otomatis linknya. Hanya yang perlu Bapak Ibu lakukan itu adalah ketika Jamboardnya sudah di-share, lakukan klik share di pojok kanan atas ini, setting siapa yang bisa nulis. Kalau misalkan Bapak Ibu ingin peserta didiknya bisa menulis di situ, maka ini kita ubah. Kemudian di sininya diganti. Klik change dulu, lalu pilih anyone with the link. Pilih anyone with the link sebagai editor. Setelah ini selesai, klik done, maka Jamboard selesai. Siswa bisa mengedit. Bahkan kalau misalkan mau nambah halaman, siswa bisa. Ya. Siswa bisa menambah halaman oleh masing-masing. Jadi tidak misalkan di sini ada soal nomor 1 lagi dikerjakan sama si A. Si B masuk juga pengen ngerjain. Si B bisa masuk ke halaman 2 langsung. Bisa masuk di halaman 2, ngerjain di halaman 2. Si C bisa juga pengen nyobain. Bisa masuk di halaman 3, si C ngerjain di halaman 3. Seperti itu untuk Jamboard ya. Untuk Jamboard. Materi pertama tentang Jamboard. Ini sudah bisa Bapak Ibu praktekkan nanti ya. Memang saran saya Bapak Ibu menggunakan akun pembelajaran. Di sini ada yang belum dapat akun pembelajaran? Boleh raise hand-nya kalau ada yang belum. Pak Ahmad Hamdani belum. Bapak dari SMA mana, Pak? Dari SMA Negeri 1 Soreang. 1 Soreang. Pak Asep Saiful? Untuk membantu host, apakah bisa menunjuk co-host seperti Zoom meeting? Untuk Meet, itu hanya ada host, tidak ada co-host, tapi Bapak Ibu bisa menggunakan, jadi gini, untuk misalkan Bapak sebagai pengajar, yang membuat room-nya jangan Bapak, tapi yang lain. Gitu. Kalau misalkan membutuhkan bantuan. Tapi kalau misalkan baru hanya sekedar 36 siswa satu pertemuan, itu masih tidak, saya pikir tidak terlalu masalah ya, karena kita hanya perlu admit saja gitu. Yang bisa melakukan mute peserta itu hanya host saja. Di sini belum ada ya, bukan tidak ada. Di Google belum ada fasilitas co-host untuk membantu mengamankan. Itu hanya ada host saja. Begitu Pak Asep. Dari Soreang belum ada. Berarti coba Bapak Ibu yang belum memiliki akun pembelajaran, koordinasi dengan operatornya. Atau Bapak Ibu bisa baca di sini nih, di web ini. Cara mendapatkan dan cara aktivasi akun pembelajaran. Di web belajar.id. Di situ lengkap semuanya.